There are many questions like this. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan kita mulai dengan kata how many. How many artinya berapa banyak. How many books are there on the table? How many books are there on the table? Berapa banyak buku yang ada di meja? Kita menggunakan kata how many. How many ini digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Contohnya buku, kursi, meja, manusia, siswa, guru, dan lain sebagainya. Jadi setelah kata how many, bendanya dijamakkan. Bendanya dijamakkan atau ditambah s. Nanti ada benda yang ditambah s, ada benda yang ditambah es, ada benda yang hurufnya diubah menjadi ies. Nanti akan kita pelajari selanjutnya tentang kata benda. Nah, sekarang kita mempelajari dengan menggunakan kata how many. How many adalah kata yang digunakan untuk bertanya tentang jumlah, yaitu berapa banyak. How many books are there on the table? Berapa banyak buku yang ada di meja? Nah, ini contoh jawaban pendek. Short answer, jawaban pendek. Kalau jawaban pendek misalnya jawabannya 6. Berarti kita gunakan cukup there are 6. There are 6. Ada 6. Kalau di dalam pertanyaannya are there, yang ada, maka begitu dijawab menjadi there are, dibalik dia. Dari are there menjadi there are. Berapa banyak buku yang ada? Jawabnya ada 6. Nah, ini untuk jawaban pendek. Jadi cukup ada 6, begitu saja dia. Tidak perlu menyebutkan kata bendanya apa. Sementara kalau untuk jawaban panjang atau long answer, jawaban panjang, there are 6. Nah, tadi kan kalau untuk jawaban pendek sampai there are 6, begitu aja kan. Nah, sekarang kalau untuk jawaban panjang, there are 6 books. Kenapa kok books? Karena yang ditanya buku. Berapa banyak buku? Maka jawabnya ada 6 buku. Nah, kemudian di mana letaknya? Di meja. Berarti on the table. There are 6 books on the table. Ada, kata there are artinya ada. Are ini menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari 1. Makanya there are. Ada 6 buku. Karena jumlahnya 6, maka bukunya ditambah s atau dijamakkan bendanya. There are 6 books on the table. Ada 6 buku di meja. Make questions to which these are the long answers. Nah, di sini setelah contoh ini kita membuat pertanyaan dengan menggunakan kata how many. Caranya sama seperti ini, kita disuruh membuat kalimat pertanyaan seperti ini. Nah, jawabannya akan diberikan di bawah ini. Jawabannya sudah disediakan, tinggal kita membuat kalimat pertanyaannya bagaimana. Contoh seperti ini. Jadi ada jawaban panjang. Dari jawaban panjang ini kira-kira pertanyaannya apa? Contohnya ada 6 buku di meja. Ada 6 buku di meja. Kita buatlah pertanyaannya dengan menggunakan kata how many atau berapa banyak. Berarti berapa banyak buku yang ada di meja. Nah, ini contohnya. Ya. Kalau there are 6 books on the table. Ada 6 buku di meja. Maka pertanyaannya adalah how many books are there on the table? Berapa banyak buku yang ada di meja? Nah, nanti akan kita sediakan beberapa jawaban panjang di sini, dan silahkan kita buat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata how many, berapa banyak. Nah, di sini sudah tersedia jawaban panjang 1 sampai 5. Number 1 to 5. Ada 5 jawaban panjang atau pernyataan yang harus kita buat menjadi kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata how many semuanya. Ya. Jadi kalimat pertama, there are
30 pupils in this class. Ada 30 murid di kelas ini. Yang nomor 2 atau number 2, there are 3 bedrooms in the house. Ada 3 kamar di rumah. Number 3, nomor 3, there are 2 schools in these villages. Ada 2 sekolah di kampung ini. Kemudian yang nomor 4, there are 7 days in a week. Ada 7 hari di dalam seminggu. Ada 7 hari dalam seminggu. Number 5, there are 20 pencils in the box. Ada 20 pensil di dalam kotak. Nah, dari ini semuanya kita buat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata how many. Nah, oke. Dari kelima jawaban panjang ini atau pernyataan ini, kita buatlah dia menjadi kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata how many. Nah, sekarang ini tadi sudah ada contohnya, how many books are there on the table, dari kalimat there are 6 books on the table. Jadi sekarang ini kita ganti, kita sesuaikan dengan pernyataan yang ada di sini. Ya, contoh how many. Di sini untuk pertanyaan pernyataan nomor 1, there are 30 pupils in this class. Ada 30 murid di kelas ini. Ada 30 murid di kelas ini. 30 ya. Nah, sekarang ini kita ganti. Yang ditanya di sini ada 30 murid. Di mana? Di dalam kelas. Maka berapa banyak murid yang ada di kelas ini, kan gitu pertanyaannya. Jadi ini kita ganti. Nah, sekarang kita lihat ini. Di sini ada, kita beri kata how many, kemudian are there. Nah, di sini kita sesuaikan dulu. Ini kita garis bawahi apa isinya. Nah, how many, kemudian di sini titik, kemudian are there. Nah, are there ini untuk menjawab dari soal atau pernyataan di bawah ini. Kemudian di sini nanti adalah tempatnya, di mana tempat yang kita di mana tempat yang mau kita isi dari kalimat pernyataan ini. Nah, kemudian berapa banyak titik-titik yang ada di titik-titik. Sesuai dengan pernyataan nomor 1, ada 30 murid di dalam kelas. Maka nanti di sini di dalam kelas ini. Nah, kemudian ini yang ditanya jumlah murid. Maka di sini adalah muridnya. Berapa banyak murid yang ada di kelas ini? Nah, sekarang kita isi yang ini. There are 30 pupils in this class. Ada 30 murid di kelas ini. How many? Berapa banyak titik-titik are there yang ada titik-titik? Nah, kan gitu. Maka jawabnya ada 30 murid di kelas ini. Nah, sekarang kita isi ini apa yang ditanya. Berapa jumlah dan jumlah apa itu yang ditanya? Tergantung pertanyaannya apa. Oke. Nah, jawabannya sudah ada di dalam pernyataan ini. How many pupils are there in this class? Berapa banyak murid yang ada di kelas ini? Nah, dari mana asalnya murid ini? Karena pernyataannya adalah ada 30 murid. Nah, jadi yang ditanya adalah muridnya. Jumlah murid. Maka kita letakkanlah di sini muridnya. Sementara di mana yang adanya? In this class, di dalam kelas, maka in this class kita letakkan di akhir kalimat. Oke, jadi untuk jawaban nomor 1, untuk pertanyaan dari jawaban panjang nomor 1 ini, inilah dia. Dari kata, there are 30 pupils in this class. How many pupils are there in this class? Kalau ditanya seperti itu, berapa banyak murid yang ada di dalam kelas ini? Maka jawabnya adalah
there are 30 pupils in this class. Oke. Sekarang kita membuat kalimat pertanyaan untuk jawaban nomor 2. How many bedrooms are there in the house? Berapa banyak kamar yang ada di rumah itu? Maka jawabnya adalah there are 3 bedrooms in the house. Ada 3 kamar di rumah itu. Jadi untuk jawaban yang nomor 2 yang ditanya bendanya adalah bedroom. Kamar, kemudian di mana tempat kamar itu? In the house, di rumah. Nah, kemudian ingat setelah kata how many maka bendanya dijamakkan. Untuk kata benda ini maka ditambah s. Oke. Jawaban nomor 2 selesai. Sekarang kita menjawab atau membuat pertanyaan dari soal nomor 5. How many schools are there in this village? Berapa banyak sekolah yang ada di kampung ini, di desa ini? Maka jawabnya adalah there are 2 schools in this village. Ada 2 sekolah di kampung ini. Karena di sini jumlah yang diminta adalah sekolah bendanya, kemudian tempatnya di kampung ini, maka pertanyaannya juga berapa banyak sekolah ini yang ada di mana? Di kampung ini atau di desa ini. Maka kita letakkan di akhir kalimat in this village. How many schools are there in this village? Berapa banyak sekolah yang ada di kampung ini? Maka jawabnya adalah there are 2 schools in this village. Ada 2 sekolah di kampung ini. Sekarang kita menjawab atau membuat kalimat pertanyaan dari jawaban nomor 4. How many days are there in a week? Berapa banyak hari yang ada dalam seminggu? Jawabannya adalah there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam seminggu. Nah, jadi kalau di sini ada 7 hari, yang dimaksud jumlah dari hari ada 7. Kemudian dalam seminggu, maka kita letakkan dalam seminggunya di akhir kalimat. Ya, jadi hanya meletakkan dengan menggunakan kata how many, kemudian are there, kita isi di sini bendanya dan kapan waktu atau tempatnya. Sesuaikan dengan jawabannya atau pernyataannya. There are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam seminggu. Pertanyaannya adalah how many days are there in a week? Berapa banyak hari yang ada dalam seminggu? Atau bahasa kita, berapa hari dalam seminggu? Ini adalah grammar yang sesuai. Sekarang yang nomor 5. There are 20 pencils in the box. Ada 20 pensil di dalam kotak. Apa benda yang dimaksud di sini adalah pensil? Di mana tempatnya? Di dalam kotak. Maka kita buat pertanyaan dengan menggunakan kata how many, berapa banyak. How many, berapa banyak. Apa yang banyak itu? Pensil. Maka kita letakkan pensil. How many pencils are there, yang ada di mana tadi? Dalam kotak. In the box, berarti in the box, letaknya di akhir kalimat. How many pencils are there in the box? Berapa banyak pensil yang ada di dalam kotak? Maka jawabnya adalah there are 20 pencils in the box. Ada 20 pensil di dalam kotak. Jadi semuanya sudah kita jawab, tinggal menggantikan saja benda yang dimaksud sesuai dengan jawabannya. Atau sebaliknya nanti kalau kita mau buat menjawab pertanyaan seperti ini, maka jawabnya juga seperti ini.
Ini contohnya. Ya, tinggal membalik. Kalau kita pahami, mudah-mudahan mudah bisa dimengerti. Nah, silakan nanti bagi teman-teman sekalian yang belum memahami ini, silakan berikan komen di bawah. Terima kasih. Nanti akan saya berikan latihan seperti ini. Silahkan diberikan komentar dan jawaban di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di pelajaran yang berbeda.